Halo, assalamualaikum guys. Kali ini gue akan membagikan day in my life. Jadi setiap harinya Senin sampai Jumat gue tuh pergi anterin istri kerja sambil gue kerja. Jakarta dari Jatinegara, Jakarta Timur ke Cengkareng, Jakarta Barat ya. Simak nih gimana kira-kira berapa lama dan berapa kira-kira kosnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Rahman Sugidianto. Ya, untuk awal jadi gue ngeluarin mobil ya dari garasi. Ya jadi gue nyewa garasi ya. Untuk biar lebih aman ya, walaupun rumah gue lokasinya di pinggir jalan, tapi nggak enak juga ya kalau parkir di pinggir jalan, dan itu berbahaya, dan kawasan di rumah gue tuh rawan tawuran ya. Jadi kita langsung aja nih guys, kita melihat langsung kondisi masih gelap. Ini kita berdua ya, udah mau berangkat, dan ini kita lihat jam menunjukkan pukul 15 ya, 5:15. Ini sebenarnya udah kesiangan. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh kita biasa jam 5. Nah ini memang kebetulan pagi ini udah terang banget, jam 5 tuh udah terang. Kemarin-kemarin tuh jam 5 udah gelap. Karena memang waktu subuhnya itu sekitar jam 4 guys. Seperti itu. Jadi nanti rutenya itu gue itu bisa lewat tol ya, dan bisa juga tidak lewat tol sih, kayak gitu guys. Nah ini kita mau nanti kita coba lewat tol ya, nanti lewat tol. Bayangkan kita akan 2 kali tol, yaitu tol Cawang Tanjung Priuk ya, dan tol Sediatmo. Tol Tanjung Priuk itu yang punyanya Pak Yusuf Hamka itu harganya 10.500. Nah kalau tol bandara atau Sediatmo itu 8.000. Jadi kalau digabungin 18,5. Seperti itu guys, 7.15. Oke. Terus kita mulai jalan ya guys. Jalan. Nah ini rumah gua kan di dekat bypass ya. Jadi kita sudah mulai gaskan. Nah, ini rumah gua ini dekat banget dengan tol Becakayu ya. Jadi memang strategis, sangat strategis, dekat dengan jalan nasional bypass di Panjaitan. Dan ini jalan ini termasuk ganjil genap ya. Nah karena berhubung plat mobil gua itu genap, sekarang tanggal 2, jadi kita gaskan saja. Jadi kita masuk daerah jembatan flyover stasiun Jatinegara ya, daerah Pisangan Baru. Nah habis dari Pisangan Baru ini kita akan masuk tolnya nih, tol layang Tanjung Priok Cawang yang dikelola oleh CMNP, Citra Marga Nusapala Persada, operator tol yang kepunyaannya Bapak Yusuf Hamka atau Bapak Alun. Nah, ada 2 gate ya. Ini kita pakai gate yang kosong. Ya pastikan ya sebelum golongan pertama 10,5. Ya pastikan saldo kamu sudah cukup ya. Iya jadi biar biar tidak mengalami hambatan gitu saat masuk. Kalau kartu kamu
habis saldonya, kartu tol kamu habis atau kartu uang elektronik kamu habis, mau nggak mau kamu pasti minta tolong sama yang di belakang. Sebenarnya ada juga caranya, itu handphone kamu tuh kalau bisa punya yang NFC gitu, jadi bisa update. Dan kamu punya juga aplikasi mobile banking. Nah, ini kondisi jalan tolnya ya. Kondisi jalan tolnya masih lengang karena masih pagi. Dan gua memacu kendaraan di kecepatan yang standar ya, 60 km per jam. Ini juga apakah karena memang tempat kerja istriku itu di Cengkareng ya, nanti kita keluar di Kamal, jadi sebenarnya udah tinggal selangkah lagi ke Bandara Suta. Jadi ini sebenarnya bisa juga untuk kalian yang mau rute dari Jakarta ke Suta via tol Ring Road, tapi yang utara ya, bukan Ring Road dalam, Ring Road utara. Ya, kita sudah memasuki Rawasari ya, daerah Rawasari. Ini ada Green Pramuka Square. Nah, kita lihat banyak sekali kendaraan berat yang ada di jalur 1 dan jalur 2. Nah, ini dipastikan ya, kalau di tol itu kendaraan berat itu tidak boleh melintasi jalur yang paling kanan. Nah, itu dilarang, diharamkan karena sangat membahayakan ya, seperti itu. Karena juga blind spot mereka itu jadi blind spot ya, banyak sekali blind spotnya buat mereka pengemudi truk. Jadi kita sebagai mobil-mobil biasa itu nggak kelihatan gitu, kecil, lebih kecil dari ini. Kita sudah melewati kawasan Cempaka Putih. Nah, itu ada pintu keluar Cempaka Putih, Senen, Pulau Gadung. Jadi kalau kalian yang mau ke daerah Senen ataupun Pulau Gadung, kalian bisa ke sini ya, turun di sini, di exit sini. Tadi tuh kalau ke Senen tuh kalian belok kiri, nanti keluar tuh nanti ada flyover, sebelum flyover kalian ke kiri. Tapi kalau kalian mau ke daerah Pulau Gadung, kalian ambil kanan ya, ambil kanannya flyover seperti itu. Ya, ini adalah daerah, kita sedang memasuki ITC Cempaka Mas. Nah, siapa dari kalian yang sudah atau sering belanja di ITC Cempaka Mas? Mas atau daerah Sumur Batu ya, Kemayoran. Jadi memang guys, untuk berangkat kerja itu memang pagi-pagi itu memang sebenarnya sangat enak ya. Ini gua karena dari Jakarta, antar Jakarta ya. Yang Jakarta sama Jakarta aja harus dari pagi-pagi. Apalagi mungkin kalau yang gua dengar tuh dari teman-teman istri tuh ada yang tinggalnya di Bogor, ada yang tinggalnya di Depok. Nah itu mereka itu harus berangkat lebih pagi lagi karena kemacetan ataupun kondisi lalu lintas di daerah Cengkareng itu tidak bisa diprediksi ya, khususnya di daerah Jalan Lingkar Luar Barat.
Dan dengan luar barat itu tidak bisa diprediksi karena banyak sekali kendaraan-kendaraan berat lewat sana, dan apabila salah satunya mogok maka akan membuat macet yang berkepanjangan. Nah, kita ini sudah sampai exit Sunter Podomoro ataupun Kelapa Gading. Jadi kalian yang mau ke Sunter, daerah Kelapa Gading, ya Moi, ada Artagraha, kalian bisa turun di sini atau exit di sini. Seperti itu. Ya, satu exit lagi kita akan mengarah ke pintu tol pelabuhan ya. Kalau tol pelabuhan itu kanan, kita akan yang menuju ke tol Sediatmo kiri. Nah, nanti kita akan melewati Jakarta International Stadium. Ya, ini kita sudah memasuki exit kiri. Jadi nanti ada persimpangan, bukan exit ya, soalnya ada persimpangan, ada simpang yang ke kiri kita ke Soekarno-Hatta dan kanan ke Tanjung Priuk ataupun pelabuhan. Jadi kalau kalian mau ke pelabuhan ataupun mau memutar lagi ke Marunda Rorotan, nah ini di sebelah kanan. Nah, karena gue mau ke Cengkareng, jadi gue ambil yang kiri seperti itu guys. Tol Lingkar Dalam bagian utara ya. Jadi ini nanti kalian bisa ke Tangerang ya, ke Tangerang melalui Lingkar Dalam Angke, Jelambar, Pluit. Ke Pluit juga bisa, ke bandara apalagi. Kalau ke Pluit kalian nanti bisa ke mana, ke Pantai Indah Kapuk atau yang terbaru ya, Pulau Reklamasi ya, pantai kita, Pantai Maju ya gitu. Pancoran Peak Town tuh yang lagi hangat diperbincangkan. Seperti itu. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Sunter, Priuk, Parakas ya, Jakarta Utara. Jadi memang tol ini tuh karena memang menjadi urat nadi ya, dari pelabuhan ke bandara, jadi sangat ramai dengan kendaraan-kendaraan berat. Jadi teman-teman harus hati-hati ya guys. Tol ini tuh sebenarnya untuk jalur daruratnya tidak terlalu lebar ya, tapi ada beberapa disediakan ya, agak menjorok ya, karena memang tol ini lingkar luar, bukan lingkar luar, apa namanya, tol ini melayang, elevated system ya. Ya, dari kejauhan Jakarta International Stadium. Nah, kita bisa lihat ya, atapnya terbuka guys. Nah, selain Jakarta International Stadium juga bisa kita lihat adanya Rusun Kampung Bayam. Ada Rusun Kampung Bayam.
ini ada exit ya kalau kalian mau ke JIS. Exit PRJ Kemayoran, Ancol. Nah, di sini exitnya. Mangga 2 juga bisa. Exitnya di sini. Tapi sih nanti direncanakan katanya mau akan ada exit baru ya. Untuk yang bisa mengarah langsung ke JIS seperti itu. Kita sudah lewat Mangga 2, kawasan Mangga 2 dan kawasan Ancol guys. Ancol, siapa nih yang sering ke Ancol? Nah, kalau Mangga 2 itu terkenal dengan kawasan elektronik, khususnya komputer. Kilometer 19 ya. Jadi terkadang kalau di sore hari juga nih guys, sebagai informasi, tol ini cukup padat ya. Karena seperti yang gue sampaikan tadi, dari sini tuh kalian bisa ke Tangerang, bandara apalagi kalau padat-padatnya ya. Nah, kalau untuk bandara, untuk sebelum ke bandara itu sudah juga ada tol lagi ya, tol terbaru yaitu Lingkar Luar 2, JOR 2, Jakarta Outer Ring Road, lingkar luar kedua. Nah, tol itu membentang, melingkar ya dari utara ke selatan, tapi yang baru rampung dari sisi bandara ataupun bandara ya, sampai Kunciran, lalu dari Kunciran ke Pamulang. Nah, dari Pamulang itu yang merupakan Cijago itu belum menyambung ya. Direncanakan akhir tahun ini sih katanya nyambung seperti itu. Jadi kita tahu ya ada namanya tol Cijago, Cikampek Jagorawi, Cinere Jagorawi, Cikampek Cinere Jagorawi itu menghubungkan Depok dengan Jagorawi. Tapi dia jadi bisa langsung ke bandara. Dia orang Depok, orang Bogor, kalau ngomong ke bandara nggak usah lewat sini lagi, jadi dia bisa langsung mutar, dan itu langsung berputar juga melewati Cibitung Cimanggis dan Cibitung Cilincing. Nah, ini exit Sunda Kelapa dan Glodok. Nah, kalau kalian mau ke Kota Tua, kalian bisa exit di sini nih. Kalian akan turun di langsung nanti belok kiri sebentar, nanti udah masuk kawasan Kota Tua.
Muara Karang ya, Muara Karang, Muara Angke, kalian bisa turun di sini nih. Seperti itu guys. Nah ini video ini sudah 18 menit ya, berarti dari Jatinegara ke Jembatan 3 ini membutuhkan waktu sekitar 18 menit ya via tol ini. Kalau nama resminya ini Tol Insinyur Wiyoto Wiono. Tol Cawang Priok. Jadi tol ini sebenarnya udah cukup lama dibangun ya. Sejak tahun 80-an lah. Dan ini tol ini tuh menjadi yang tadi ya, Priok Cawang itu menjadi salah satu. Sebelum kita lanjut, nah ini ada simpang yang menuju Grogol Cawang Tangerang. Nah bagi kalian yang mau ke Grogol, ke Cawang ya itu berputar ya ataupun ke Jagorawi bisa lewat sini di simpang ini. Kita langsung lurus terus menuju pintu tol Kamal yang nanti akan tersambung juga dengan lingkar luar barat ya, Jor 1. Seperti itu. Cilandak, Ciledug, Cipulir tuh bisa lewat sini. Oh iya, tadi tuh sempat disinggung ya bahwa tol Cawang Priok itu menjadi salah satu masterpiece ya, menjadi salah satu masterpiece infrastruktur Indonesia. Kenapa? Karena disitulah ditemukannya teknik Sosrobahu. Sosrobahu itu apa? Sosrobahu itu adalah teknik pembangunan tiang pancang jalan tol tol layang itu tanpa mengganggu lalu lintas di bawahnya, karena dia sistemnya sistem putar ya, sistemnya putar. Jadi kalau elevated kan pasti pakai tiang pancang kan ya, dan tiang pancang itu tidak langsung dibentangkan gitu, tapi tidak dibuat horizontal, tapi dibuat vertikal dulu, baru nanti ketika sudah siap untuk di backisting lah ya, sudah diletakkan apa namanya jalan itu baru diputer. Nah itu dari situ itu akhirnya teknik itu sudah dipatenkan ya, asli Indonesia, milik Insinyur Rokorda Cakra Rokorda ya, dari Bali ya. Nah kita sudah masuki tol Sediatmo. Ini kalau keluar nanti kita 8.000 guys. Profesor Dr. Sediatmo. Ini ada kanan, ada kiri. Ya kalau kanan kita ke Dadap langsung. Nah kita ambil yang kiri ya guys. Kita ambil yang kiri guys. Kamal lingkar luar barat Pik. Ya, kalian bisa juga ke Pik ya. Jadi di tol Sediatmo ini sudah ada dua ya, ada dua jalur, ada dua lajur ya. Yang ini yang kita lihat lajur paling luar, sisi luar. Nah ini menuju Kamal ya, keluar Kamal Cengkareng ya. Ini gue udah mulai memasuki akhir perjalanan Kamal dan sudah memasuki kilometer 22 guys.
bawahnya ini rawa-rawa guys. Jadi pernah waktu itu juga ada kejadian banjir ya. Tapi sekarang pengelola sudah siap dengan menyediakan berbagai macam pompa seperti itu. Ya, pintu tol keluar exit tol sudah dekat. Pik Kamalingan Luar Barat 1 km lagi. Ini ya banyak sekali kendaraan berat ya seperti yang gue bilang. Dan ini kita harus selalu hati-hati guys. Seperti itu guys. Ya sudah tinggal 500 meter lagi. Kita menepi ke kiri. Sedangkan kalau kalian mau ke Soekarno-Hatta, kalian bisa tinggal lurus terus. Jadi memang udah selangkah lagi ke bandara. Oh, di sini Bandara Suta ya. Nah, kalau kalian seringnya kemana nih kalau naik bandara? Ke Suta atau ke Halim? Karena Halim juga sudah direnovasi ya. Jadi kalau kalian keluar negeri pasti ya mau nggak mau kalian harus dari Suta. Ya, jadi ini ada dua ya, ada kiri itu kita keluar Kamal, Cengkareng, Kalideres. Nah, kalau kanan ini kalian ke Pantai Indah Kapuk ataupun Lingkar Luar Barat ya guys. Nah, masuk tol Lingkar Luar Barat. Nah, kita siapkan tolnya. Golongan 1 karena mobil gue itu mobil biasa, minibus kecil, city car ya. Ya, 8.000 guys. Ya, di depan kita sudah menanti ya kendaraan berat tronton. Nah, inilah makanya kenapa gua pernah bilang di video gua sampai jalan kaki di Cengkareng ya ini, karena kalau mereka mogok udah lalu lintas di sini tuh menjadi lumpuh gitu, tidak berdaya. Nah, ini tol Lingkar Luar Barat ya, di samping kita nih tol Lingkar Luar Barat. Ya, kita nah, ini kalau kalian mau ke Pik Teluk Gong Grogol bisa belok kiri, sedangkan kita lurus. Ya, tadi tolnya jalanan udah bagus, sedangkan di sini jalanannya ya kondisinya ya kita boleh bilang ya memprihatinkan sih sebenarnya. Dari beton ya, dan betonnya itu kayak nggak rata gitu guys. Sudah memasuki daerah Cengkareng guys. Jadi waktu sudah menunjukkan pukul 5.47 guys. Nah, tapi lokasi tujuan itu masih agak ke dalam ya guys. Ini lokasi dekat Rusun Flamboyan Cengkareng. Sebenarnya lebih dekat sih ke sana ya, jalanan sana tuh, tapi apa namanya, karena ini putaran jadi nggak bisa. Dan di sini tuh banyak banget pengemudi kendaraan
kendaraan sepeda motor yang melanggar lalu lintas ya, kita bisa lihat tuh karena kejauhan dia kalau motor, jadi akhirnya dia memotong jalan ya, walaupun harus mengorbankan keselamatan diri ya. Seperti kita tahu, padahal kan di sini banyak sekali kendaraan berat ya, tapi ternyata warga-warga di sini memang sudah uji nyali terus setiap hari mereka yang mencoba melanggar, menerobos. Karena U-turn-nya itu memang sangat jauh sih, U-turn. Nah, apalagi kebijakan Bapak PJ Gubernur akan mengurangi U-turn atau putar balik. Sedangkan yang putar balik yang di sini saja, di daerah jalanan sini tuh memang sudah sangat sedikit seperti itu. Pasti akan menimbulkan kemacetan di ujung. Nah, ini kita namanya Taman Kencana. Kita masuk perumahan. Jadi ada beberapa perumahan di daerah sini, daerah Cengkareng Barat. Ya ada Taman Palem, ada Taman Kencana, ada Surya. Seperti itu. Dekat bandara ya. Ke bandara tuh tinggal ya beberapa langkah lagi. Speed bump ataupun polisi tidur, biar mobil-mobil yang lewat sini tuh nggak ngebut. Nah, ini kita sudah memasuki portal keluar. Yang portal keluar kebetulan dibatasi ya 2,05 meter, jadi truk-truk nih ataupun tronton nggak bisa lewat sini karena ini kan lingkungan perumahan. Ya, kita belok kiri ya kalau kanan ke Suta via Kamal, via Menceng, Kalideres. Nah, jadi kalau ke kanan tuh ke daerah Kalideres. Jadi daerah ini merupakan daerah perbatasan Cengkareng dengan Kalideres. Lokasi sekolah berada di agak ke dalam ya, beda dengan tidak di pinggir jalan utama, jadi agak masuk ke dalam. Dan ini kita sudah masuk jam 5.52. Dari awal berangkat 5.15, sekarang sudah 5.52, dan ini masih lengang ya. Tapi kalau ketika menjelang masuk sekolah, jadi masuk sekolah di DKI Jakarta itu 6.30 ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk jam 6.15 gitu, wah ini daerah sini akan menjadi begitu ramai ya, sehingga kita juga kesulitan masuk gitu. Karena di sini tuh numplek, ada SD, ada SMP, ada SMA kayak gitu. Dan mereka juga kebanyakan kan diantar pakai motor. Jadi begitulah sehari-hari kehidupan para warga sekolah ya, baik itu guru maupun siswa.
Nah kalau siswa-siswa di sini kebetulan memang sebenarnya nggak boleh bawa kendaraan ya. Kalau memang mereka bawa kendaraan biasanya mereka parkir sih di rumah warga ataupun di lapangan gitu yang menyediakan parkir yang agak dekat. Nah kalau di sini tuh di masjid. Ya kita sudah sampai. Nah, istriku ngajar di SMK ya, STM. Jadi ada himbauan untuk tidak tawuran guys. Ya jadi demikianlah ya guys. Jadi sampai deh. Nah jadi itulah guys perjalanan day in my life gue berangkat dari rumah di Jatinegara ke Cengkareng, yang menghabiskan waktu kurang lebih 40 sampai 45 menit kalau pakai tol. Kalau nggak pakai tol ya bisa juga 50 menit. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya. Supaya tetap semangat dalam mengawali aktivitas sehari-hari. Dan dari gua sampai jumpa.